0507111199 dari kelas E angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terjadinya pesantren di Indonesia. Jadi, pernah nggak sih kalian tuh bertanya sejak kapan sebenarnya pesantren itu ada di Indonesia? Nah, pesantren ini dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertentu di Indonesia, dan tempat ini itu bukan cuma untuk belajar agama, tapi sebagai tempat para santri belajar hidup mandiri, disiplin, dan membangun karakter. Nah, di video ini aku bakal ngebahas tentang sejarah pesantren di Indonesia, mulai dari awal kemunculannya hingga perkembangannya di zaman sekarang. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, pesantren ini sudah ada sejak sekitar abad 15 hingga abad ke-16, yaitu pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa itu, para ulama menyebarkan ajaran Islam ini melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara mendirikan tempat belajar agama yang kemudian dikenal sebagai pesantren. Nah, tokoh yang sering dikaitkan dengan perkembangan awal pesantren itu adalah Wali Songo, yaitu 9 ulama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menyesuaikan cara berdakwahnya dengan budaya masyarakat setempat. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo ini, masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam, dan pesantren pun mulai berkembang di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, lalu pada masa awal perkembangannya, sistem pendidikan di pesantren ini cukup sederhana. Biasanya para santri ini tinggal di pondok ataupun kita sering bilang yaitu asrama yang berada di sekitaran rumah kiai ataupun di dekat masjid. Mereka ini belajar langsung dengan kiai ataupun guru agama Islamnya. Dan juga ada pun 2 metode belajar yang cukup terkenal di pesantren, yaitu sorogan dan juga bandongan. Nah, sorogan ini adalah metode di mana santri ini membaca kitab di hadapan kiai secara langsung. Jadi santri ini tuh harus benar-benar memahami bacaan yang dipelajarinya. Dan adapun bandongan itu merupakan metode ketika kiai ini membaca dan menjelaskan isi kitab, sedangkan para santrinya ini mendengarkan dan juga mencatat penjelasan dari kiai tersebut. Nah, lalu adapun peran pesantren pada masa penjajahan, yang mana pesantren ini tidak hanya berperan dalam pendidikan agama saja, tetapi juga pada masa penjajahan Belanda, pesantren ini banyak yang menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialismenya. Para kiai dan santri ini juga ikut berperan untuk berjuang mempertahankan tanah air Indonesia ini. Nah, pesantren ini menjadi tempat membangun semangat juga perjuangan dan kesadaran nasional. Juga beberapa tokoh utama ini bahkan memimpin pergerakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini itu menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting bukan hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, pesantren ini terus berkembang dan mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang mana pesantren ini dahulunya lebih fokus terhadap ilmu agama. Sekarang ini banyak pesantren yang juga mengajarkan ilmu umum seperti matematika, sains, bahasa asing, dan juga bahkan merembet kepada teknologi. Nah, banyak juga pesantren yang sekarang sudah memiliki sekolah formal seperti madrasah, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dengan begitu, para santri ini tidak mendapatkan pendidikan agama yang kuat, tetapi juga ilmu pengetahuan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman di sini, pesantren ini bukan hanya tempat belajar tentang agama, tetapi juga tempat bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat di Indonesia, dari masa penyebaran Islam, masa perjuangan melawan penjajah, sampai era modern sekarang. Nah, pesantren ini terus berkontribusi dan juga mencetak generasi yang berilmu dan juga berakhlak,
semoga dengan mengetahui sejarahnya pesantren ada di Indonesia ini, kita bisa menghargai dan juga menghargai peran besar pesantren dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.